kita selesaikan dari persamaan diferensial orde 2 yang kemarin ada yang homogen, ya, dan ada yang di sini menjadi lengkap, gitu ya. Sehingga dari solusi kemarin kita sudah evaluasi satu kasus. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa kalau misalkan secara umum bahwa diferensial orde 2 adalah seperti ini, maka ini adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensialnya, sehingga didapatkan misalkan di sini adalah Y double aksen, P Y aksen ditambah Q sama dengan Rx, maka di sini akan menjadi D kuadrat tambah PD tambah Q dalam kurung Y sama dengan Rx. Sehingga persamaan karakteristik dari persamaan ini dengan melibatkan persamaan karakteristik, maka didapatkan bahwa Y di sini akan sama dengan 1 dibagi, ini adalah persamaan karakteristik yang memiliki bisa M1 dan M2, sedangkan di sini adalah Rx sama dari sini. Sehingga kalau misalkan ini punya karakteristik M1 dan M2, maka dari sini juga diturunkan lagi menjadi 1 dibagi D min M1 dikalikan D min 2 kalikan Rx di sini. Ya. Sehingga kalau misalkan kita tinjau satu dari karakteristiknya, misalkan M1, maka dari sini maka akan didapatkan nilai Y sama dengan 1 dibagi D min M1 kalikan Rx. Sehingga dari sini, maka akan didapatkan sebuah analisis bahwa dari D M-1Y sama dengan Rx, di sini akan diturunkan menjadi DY M1Y sama dengan Rx, sama dengan ini. Nah, kalau misalkan kita kalikan kedua suku dengan E sama dengan min MX, maka didapatkan E sama dengan pangkat min MX, di sini adalah Y aksen, atau di sini adalah DY DX, minus M1Y, ya, sama dengan M kalikan MX di sini. Sedangkan kalau misalkan di sini M1 adalah sama dengan M itu sendiri, maka didapatkan bahwa besaran ini, atau misalkan E pangkat minus MX, Y aksen minus M1Y, itu adalah sama dengan turunan parsial dari D, Y kalikan E kalikan MX, E pangkat MX. Sorry, ini harusnya ada minusnya. Sehingga sehingga didapatkan bahwa ini adalah ruas kanan dengan ruas kiri sudah dikalikan dengan E pangkat minus MX, Rx. Sehingga didapatkan bahwa karena di sini adalah turunan, ya, turunan di sebelah kiri, maka kalau misalkan ini turunannya dihilangkan, atau di sini sebenarnya D per dx, Y kalikan kalikan E pangkat minus MX. Sehingga didapatkan bahwa Y sama dengan E pangkat minus MX sama dengan integral dari yang sisi kanan. Sehingga kalau misalkan kita mencari nilai Y sendiri-sendiri sama dengan, nah ini adalah Y sama dengan minus MX di sini akan pindah ruas ke kanan menjadi positif. Sehingga didapatkan Y sama dengan E pangkat MX integral dari E pangkat minus MX Rx. Ya, dx di sini. Sehingga dengan kondisi ini maka kita bisa selesaikan dengan solutif dari persamaan diferensial orde 2 dengan metode integral, ya. Sebenarnya kalau misalnya lihat di buku ada beberapa, cuman secara korelasi ini karena nanti ada korelasi dengan persamaan diferensial Chauncey yang nanti akan kita bahas. Nah, contoh 1, bahwa Y double aksen minus 5Y aksen minus 6Y sama dengan E pangkat 2X. Maka langkah 1 adalah selesaikan yang homogen dulu, persamakan homogen, D kuadrat minus 5D minus 6 sama dengan 0, sehingga di sini
ada karakteristik D-6, dan D plus 1. Sehingga dari sini persamaan dari persamaan diferensial order 2 yang homogennya menjadi solusinya adalah C1 E pangkat 6X dari sini ditambah C2 minus X dari sini, dari D plus 1. Nah, dengan seperti ini maka langkah kedua adalah solusi dari lengkapnya ya akan didapatkan bahwa Y sama dengan 1 dibagi D kuadrat minus 5D minus 6 dikalikan E pangkat 2X, sehingga dari sini akan muncul 1 dibagi D minus 6 kalikan D plus 1, dan di sini kalikan E pangkat 2X. Sehingga dari sini akan ketemu 1 D6 dikalikan dengan 1 D plus 1 E pangkat 2X. Sehingga ini akan memenuhi adalah solusinya ini gitu. Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa 1 D minus 6 dikalikan E pangkat, karena di sini adalah D plus 1 maka E pangkat minus X. Di sini adalah karena minusnya, di sini kan minusnya, sehingga didapatkan di sini adalah E pangkat X kalikan E pangkat 2X dx. Sehingga didapatkan bahwa 1 dibagi D minus 6 ya dikalikan dengan E pangkat minus X integral dari E pangkat 3X dx. Sehingga didapatkan 1 D minus 6 dikalikan E pangkat minus X dikalikan, karena di sini adalah integral E pangkat 3X dx, maka dikalikan dengan 1/3. Sebenarnya ini dari mana? Ada yang masih bingung persamaan ini? Ada yang bingung? Ini menjadi ini? Ada yang bingung? Tidak, Pak. Saya enggak, Pak. Confirm ya? Jadi tahu semua ya? Oke, sehingga ini sebenarnya harusnya dikalikan D3S kalikan 1/3, sehingga di sini muncul, karena sebenarnya integral EMX dx di sini akan menjadi 1/m dari integral dari E pangkat MX di sini adalah MX gitu. Sehingga akan ketemu ini. Nah, dari sini akan muncul 1 D minus 6 dikalikan dengan 1/3 E pangkat 2X. Ini adalah solusi dari yang ini. Nah, dengan seperti itu, di situ akan dikalikan, dilanjutkan dengan Y sama dengan 1/3. Di sini adalah 1 dibagi D minus 6 kalikan E pangkat 2X. Sehingga di sini akan menjadi 1/3. Nah, di sini adalah D minus 6. Sehingga di sini adalah E pangkat 6X. Integralnya E pangkat minus 6X kalikan E pangkat 2X. Sehingga di sini akan menjadi 1/3 dikalikan E pangkat 6X integral dari E pangkat minus 4X dx. Sehingga didapatkan 1/3 kalikan E pangkat 6X dikalikan dengan, di sini adalah menjadi minus 1/4 E pangkat minus 4X dx. Ini solusinya sama dengan ini. Sehingga didapatkan minus 1/12 dikalikan E pangkat 6X ditambah E dikalikan dengan E pangkat minus 4X. Sehingga ketemunya sama dengan minus 1/12 E pangkat 2X. Sehingga solusi lengkapnya di sini akan didapatkan Y-nya adalah C1 dari persamaannya yang homogen di sini adalah C1 E pangkat 6X ditambah C2 E pangkat minus X minus 1/12 E pangkat 2X. Sehingga ini adalah solusi lengkapannya menjadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan ya? Oke, nah ini ada beberapa aturan dari persamaan diferensial yang korelasi dengan tadi, sehingga yang dari mekanisme integral atau nilai integral, maka Y sama dengan 1 dibagi D kuadrat PD dikalikan E ditambah dengan Q E pangkat AX, ini merepresentasikan dari ini, maka dia akan sama dengan 1 dibagi A kuadrat ditambah PA ditambah Q sama dengan E pangkat AX. Sehingga dari sini akan
didapatkan bahwa dengan A kuadrat ditambah PA ditambah Q di sini tidak sama dengan 0, maka akan didapatkan solusi yang sama dengan solusi yang panjang ini, gitu. Sehingga itu salah satu karakteristik atau aturan dari persamaan diferensial yang ada. Nah, yang kedua adalah jika Y sama dengan 1 dibagi D kuadrat PD tambah Q sama dengan E pangkat AX di sini kalikan V, ya, V, maka di sini akan menjadi 1 dibagi D plus A kuadrat ditambah PD plus A ditambah Q kalikan V. Ya. Ini kalau nanti ada bentuknya seperti ini bisa diubah seperti ini. Kalau misalkan paling ini ya bisa dikerjakan secara manual, nanti akan didapatkan hasil yang lebih proven. Nah, berikutnya adalah jika di sini adalah komponennya cos, maka jika Y sama dengan 1 dibagi D kuadrat plus PD tambah Q, cos AX plus B, maka akan sama dengan 1 dibagi minus A kuadrat ditambah PD tambah Q cos AX plus B. Demikian pula yang sin AX plus B. Sehingga saya minta coba Anda cek ini dua soal ini, satu coba kerjakan secara manual, yang kedua coba kerjakan secara cepat. Oke, saya minta kalian kerjakan mungkin selama 20 menit, masing-masing 10 menit. Oke, nanti kita ketemu lagi belum 10 menit. Oke, setelah 20 menit. Oke, silakan. Pak, boleh lihat penjelasan yang tadi nggak Pak? Yang mana? Yang tadi, yang pertama banget. Oke, ini coba Anda crop dulu, terus nanti bisa saya perlihatkan slide yang sebelumnya. Ya, sebentar. Pak Zubri itu yang dua yang 5Y itu 5Y aksen bukan Pak? Iya, sorry. Ya. Enggak, Pak. Oke, mungkin ini. Ya, udah, Pak. Ya, Anda bisa kerjakan sama dengan ini, coba Anda akan dapatkan hasil berapa.
Pak, kalau catatan yang lebih awal lagi, bisa nggak Pak? Ya Pak, makasih Pak. Ada yang sudah selesai? Boleh lihat contohnya yang tadi Pak?
Kan nanti coba cek ya, bahwa karena di sini adalah sin X, coba sin X, maka berarti kan kita menggunakan yang bawah ini kan, berarti akan sama dengan apa? Y sama dengan sinnya sin X kan, berarti 1. Berarti ini 1. Kalau misalkan ini adalah sin X, terus ini tadi sama dengan apa? Yang ini? D kuadrat plus 5D plus 6. Oke, berarti akan sama dengan, di sini adalah minus 1, A-nya adalah A-nya 1 kan, kuadrat ditambah, di sini adalah 5D, di sini plus 6, sin, oke, 10 sin X. Sehingga di sini akan menjadi 10 dibagi 5D plus 5 kalikan sin X akan sama dengan apa? Sini akan sama dengan 10 dibagi 5D plus 1, berarti akan sama dengan apa? Dua sin X per D plus 1. Ya? 2 sin X per D plus 1. Oke, 2 sin X. Lebih simpel nggak? Lebih simpel ya. Sehingga kalau misalkan seperti itu, sekarang Y-nya akan sama dengan apa? Berarti di sini adalah 2. D-1 tadi gimana? Jadinya apa? Ini akan bisa dipecah lagi nggak? Kira-kira? Kalau misalkan menggunakan E pangkat 2X, E pangkat yang tadi, berarti kita juga bisa kita selesaikan. Nah, ini ada apa namanya, bisa kita ubah, akan jadi seperti ini. Coba ya, nanti kita coba cek nanti. D plus 1 ini akan sama dengan D minus 1. Ini D plus 1. Ini D minus 1. Dikalikan sin X ya. Sehingga di sini akan ketemu, kita masuk sini. Sehingga di sini akan berlaku yang ini lagi. Akan berlaku ini lagi kan. Sehingga di sini akan berlaku sama dengan 2 dikalikan D minus 1 min 1 kuadrat ini minus. Itu minus. Berarti di sini adalah 2 dibagi minus 2 D min 1 sin X. Kita tahu bahwa D itu apa? D apa? dx. Berarti di sini adalah Y. Oh iya. Sama dengan
minus dari D min 1 sin X. Berarti ini akan sama dengan apa? Dari D sin X minus, berarti akan sama dengan apa? Turunan dari sin X cos. Jadi ketemunya ini. Coba nanti cari dengan metode manual. Dengan metode manual, apakah didapatkan hasil yang sama? Ya, termasuk untuk yang solusi dari ini. Ya, nanti Anda coba cari. Clear? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya. Nah, sekarang ada namanya persamaan diferensial Chauncey. Nah, di sini bentuknya itu modifikasi dari tadi. Modifikasi dari kalau misalkan di sini adalah di depan Y double aksennya tidak ada variabel, ya, maka di sini ada variabel, ya. Di Chauncey itu ada variabel, jadi ada X kuadrat Y aksen double aksen ditambah dengan PX Y aksen ditambah QY sama dengan RX, ya, sehingga di situ akan punya komponen variabel di depan X. Sehingga solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita menggunakan substitusi bahwa nilai X-nya sendiri adalah sama dengan E pangkat Z di sini. Ini adalah E pangkat Z sebagai asumsi, sehingga kalau misalkan ini E X pangkat Z, maka Z-nya sendiri adalah sama dengan ln X, ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, sehingga dari sini karena ini ln X, maka kalau kita turunkan dz per dx maka sama dengan 1/x. Artinya kalau kita integralkan dz sama dengan 1/x dx maka akan sama dengan ln X. Sama ya? Clear sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, jika dy ini sama dengan ini digunakan aturan berantai nih. Menggunakan aturan berantai bahwa dy di sini adalah sama dengan, ini kan sebenarnya dy itu sama dengan d per dx, ya, dy per dx. Ini berarti kan akan sama dengan dy dx. Nah, karena di sini ada komponen z, maka di sini adalah diturunkan aturan berantai bahwa dy dx di sini akan sama dengan dy per dz dikalikan dz per dx. Sehingga kalau kita punya di sini adalah dz per dx-nya sama dengan 1/x, maka di sini dari elemen dy ini akan menjadi 1/x dy dz. Clear? Oke. Nah, kalau misalkan ini dy-nya satu, nilai dy satunya adalah sama dengan 1/x dy dz, sedangkan kalau ini adalah 2 kali, artinya adalah turunan kedua dari atau d kuadrat y per dx kuadrat, maka akan sama dengan apa? Jadi turunan dari sini kan, sehingga turunan dari 1/dx atau 1/x dy dz. Sehingga akan gunakan ini adalah turunan parsial ya, u kalikan v, ya, akan menjadi apa? Turunan parsial ini adalah u kalikan v, maka sama dengan
Y sama dengan U kalikan V, maka Y aksennya sama dengan apa? Halo? Halo? Ini pada diam semua, pada kemana? Ini kalau lihat Anda ini, seper X kuadrat, berarti kan ini diturunkan berapa? 1 kali kan? Menjadi 1 dibagi 1 per X atau seper X, diturunkan maka menjadi minus seper X kuadrat, sedangkan DY, DZ-nya konstan. Nah, kalau misalkan yang ditambah di sini, berarti ini adalah nilai U-nya, dan yang ini adalah menjadi turunan 2 kali. Sehingga bentuk umum dari persamaan diferensial ini adalah kalau misalkan Y sama dengan UV, maka Y aksennya akan sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ini yang solusi dari ini. Nah, karena kita sudah tahu DY DZ di sini adalah, DY DZ per DX sama dengan seper X, maka didapatkan bahwa turunan keduanya ini dikelompokkan menjadi minus seper X kuadrat DY per DX minus D kuadrat Y per DZ kuadrat. Sehingga dari situ, maka solusi dari persamaan ini, nanti akan menjadi bentuknya menjadi ini. D kuadrat Y per DZ kuadrat, ini sering udah nggak bisa saya tulis kuadratnya, ditambah dengan P minus 1 DY DZ, ditambah dengan QY sama dengan RX. Sehingga kalau misalkan kita lihat contoh 4 di sini adalah X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat minus 2X DY DX plus 2Y sama dengan 4X pangkat 3, maka solusinya di sini adalah kita akan menggunakan ini karakteristiknya adalah X D kuadrat minus 2X plus D plus 2Y sama dengan 4X pangkat 3. Sehingga dengan solusi memasukkan ini, maka akan didapatkan sama dengan ini toh. Sehingga D kuadrat per DX kuadrat ditambah di sini P kan, P-nya sama dengan minus 2. P-nya kan sama dengan ini nih, PX kan, berarti minus 2. Sehingga kalau misalkan di sini akan menjadi P minus 1. Sehingga di sini adalah minus 2 minus 1. DY per DX ditambah 2Y. Sama dengan 4 kalikan E pangkat 3Z. Ya. Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa nilai dari, ini berarti Z semua ya. Oke, sehingga di sini akan punya karakteristik dari persamaan ini. Persamaan ini akan menjadi karakteristiknya menjadi ini. M kuadrat minus 3M plus 2. Sehingga di sini karakteristiknya ada 2, yaitu 2 dan 1. Maka akan didapatkan bahwa C1E pangkat 2Z ditambah dengan C2E pangkat Z. Sehingga kalau misalkan EZ-nya di sini tadi adalah sama dengan X, maka di sini akan menjadi C1 kalikan X kuadrat ditambah dengan C2 kalikan X. Ya, ini adalah dari perumpamaan ini sehingga didapatkan ini adalah solusi homogen. Sedangkan yang lengkapnya maka didapatkan adalah 4 dibagi D minus 2 dibagi kalikan D minus 1 E pangkat 3Z sehingga didapatkan ini 4 kalikan 3 minus 2 kalikan 3 minus 1 sehingga didapatkan 4 kali sama dengan 4 dibagi 2 kalikan E pangkat 3Z sehingga 2E pangkat 3Z. Di sini didapatkan ini. Sehingga didapatkan solusi akhirnya adalah 2X pangkat 3. Sehingga dari sini maka akan didapatkan solusi lengkapnya adalah C1X kuadrat ditambah C2 kalikan X ditambah 2X pangkat 3. Ini adalah solusinya. Oke, coba Anda coret-coret contoh 5 ya.
selama mungkin 10 menit, nanti kita coba bahas bareng. Contoh 5. Supri lihat yang sebelumnya Pak, maaf Pak. Udah Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ini adalah X plus 2, maka akan sama dengan AX plus B-nya, di sini adalah E pangkat Z. Dengan seperti ini, maka kita dapatkan bahwa X plus 2 ini sama dengan E pangkat Z. Dengan seperti itu, maka nilai Z-nya sama dengan apa? Z sama dengan? Ln X plus 2 Pak. Ln X plus 2. Nah sekarang Anda cari nih nilai DY per DX-nya. Di sini sama dengan apa? 1 per X2 Pak. 1 X plus 2 DY DZ. Sedangkan kalau turunan keduanya di sini akan sama dengan apa? Minus Oke, Anda bisa masukkan ini ke sini, ya. Ini masukkan ke sini, sedangkan yang ini dimasukkan ke sini. Kira-kira akan jadi apa? Coba. Berarti sama dengan apa? X plus 2. Bentar. Di sini ini tadi kan harusnya yang DYDE kan sama dengan 1 dibagi X plus 2. Tapi di sini ada X plus 2, harusnya ini Iya, kurang 1 Pak, X plus 2. X plus 2 kan?
Sehingga ini akan bagi 3 akan sama dengan dy dz plus dy sama dengan 0. Sehingga ini akan dapatkan minus 1 atau minus dy dz ditambah d kuadrat y dz kuadrat ditambah dy dz plus y sama dengan 0. Berarti ini kan eliminate. Sehingga akan didapatkan bahwa ini akan sama, lupa ngerekam. Sehingga akan didapatkan bahwa apa sama dengan d kuadrat y dz kuadrat plus y sama dengan 0. Sehingga dengan ini Anda jabarkan, maka dari sini dy dx sama dengan 1 dibagi x plus 2 dy dz, d kuadrat y dx kuadrat sama dengan 1 per x plus 2 kuadrat dy per dz min d kuadrat y per dz kuadrat. Maka didapatkan ini dikalikan dari sini, ditransformasi menjadi ini, ya, menjadi x plus 2 dari komponen ini dikalikan d kuadrat y per dx kuadratnya ini. Terus ini x plus 2 ini di komponen ini dikalikan dengan dy dx. Maka 1 kalikan x plus 2 sehingga ini tereliminate. Akan sama dengan ini sehingga didapatkan sama dengan ini. Nah, dengan seperti itu Anda bisa mencari solusinya jadi apa? Karakteristiknya jadi apa? Dari persamaan ini karakteristiknya jadi apa? M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Sehingga M12-nya apa? M12-nya sama dengan minus i. Ya kan? Sehingga solusinya jadi apa? Y sama dengan C1 pangkat minus ix ix IZ ya. oh iya Ditambah C2 minus i plus ya. Atau kalau misalkan ini bentuk umumnya kan Y sama dengan C1 cos Z ditambah C2 sin Z, sehingga Z-nya dari mana? Ln cos 2. Sehingga di sini akan dapatkan Y sama dengan C1 cos ln X plus 2 ditambah C2 sin ln X plus 2. Solusi akhirnya ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, clear ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini adalah persamaan differential order n dengan koefisien konstan sebelum selesai menulis tadi. Jadi kalau misalkan bentuknya ini adalah lebih tinggi dari order 2, ya, maka sebenarnya mirip-mirip yang tadi kita sudah kerjakan, yaitu bisa dengan di situ ada konstanta A0 dn y plus dibagi dengan dx pangkat n ditambah A1 kalikan dn min 1 y per dx n pangkat n min 1 dan seterusnya sama dengan rx
Sehingga persamaan karakteristiknya sama dengan A D pangkat N ditambah dengan A1D N-1 ditambah dengan A2D N-2 dan seterusnya sama dengan Rx. Sehingga dari sini kalau misalkan tadi kita sudah ketahui maka sama dengan Y-nya sama dengan Rx ya, FD Y sama dengan Rx sehingga Y-nya sama dengan 1 dibagi F fungsi D artinya adalah di situ fungsi karakteristiknya kalikan Rx. Clear ya sampai situ ya? Clear? Oke, sehingga dengan substitusi di sini adalah Y-nya sama dengan E mx, maka akan didapatkan persamaan karakteristiknya di sini akan sama dengan A0 M pangkat N ditambah dengan A1 M N-1 ditambah dan seterusnya sampai AN sama dengan 0. Ini karakteristiknya. Sehingga akar-akarnya nanti ada beberapa kondisi. Ya, akar-akarnya akan jadi akar-akar dari persamaan karakteristik ini akan ada beberapa kondisi, yaitu satu, akar-akar M1, M2, M3 sampai Mn. Di sini adalah real dan berlawanan. Maka Y-nya di sini yang homogennya akan sama dengan C1 eksponensial M1X ditambah C2 pangkat M2X dan seterusnya sampai Cn E pangkat MNX ya. Itu kalau misalkan real dan berlawanan. Nah, jika yang kedua di sini adalah akar-akar persamaan karakteristik M1, M2 dan seterusnya sampai Mn itu real dan adakah di sini membuat akarnya sama, maka akan didapatkan Y-nya di sini yang homogen sama dengan E alpha X, di sini B1 X pangkat -1 ditambah C2 X.
Luar biasa nih. Oke, yang ketiga di sini kalau tidak sama real dan jadi kalau akar-akarnya di sini sehingga ada solusi berikutnya, tapi cukup sulit saya nulisnya nih. Nanti coba Anda searching di literatur. Sehingga saya coba mau ke contoh saja, ke contoh nomor berapa tadi? 5, 6. Di sini adalah ada D minus 6 pangkat 4 I sama dengan 0. Coba Anda pikirkan dulu karakteristiknya selama mungkin 2 menit, habis itu kita bahas. Ada ide? Akan sama dengan apa? Kalau itu M minus 6 pangkat 4 artinya apa? Atau D minus 6 pangkat 4 artinya apa? Karakteristiknya kan M minus 6 dikalikan M minus 6 dikalikan M minus 6 dan M minus 6. Jadi artinya apa? Artinya? Halo? Ini kan sama dengan apa karakteristiknya? Sama dengan apa tadi? M minus 6 M minus 6 kali M minus 6 kali M minus 6. Y. ini kan? Berarti di sini M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4. Di sini akan sama dengan 6 sehingga persamaan atau solusi persamaan di sini. Solusi persamaan diferensial homogen ya akan sama dengan apa? Y sama dengan E sama 6X T1 Oke, di sini ada X ya.
Ini udah nggak bisa. Oke, di sini ada komponen X dan ada C4 terakhir ya. Sehingga ini korelasi dengan ada ternyata. Oke, nanti coba ini hang, jadi saya nggak bisa apa-apakan lagi. Nanti coba ini lagi untuk persamaan differential order n. Nanti ada beberapa kondisi akar-akarnya tadi, ya ada kondisi akar-akarnya tadi sehingga ini bisa. Oke, masih hang. Jadi nanti coba latihan untuk soal yang ada di buku dan Anda coba exercise ya. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang mau saya ini tapi udah nggak bisa. Oke, daripada ini ada pertanyaan so far? Halo? Tidak, Pak. Saya enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Ini apa namanya? Ini saya juga apa namanya? Ini apa? PPT-nya ngaco. Ya, silakan. Bab 5, section 2. Jadi lihat di bukunya Mari Boas itu di bab 5 itu kalau di buku saya ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan nanti bukunya edisinya beda, kadang-kadang chapternya itu berubah. Tapi yang sectionnya itu nggak berubah dia. Sehingga nanti Anda cek di situ. Misalkan mungkin kalau yang saya itu pakai edisi agak lama, ini di second edition sekarang udah mungkin 4 gitu. Mungkin adalah susunan dari apa babnya berubah, tapi sectionnya nanti nggak berubah. Tapi nanti saya Anda menggunakan acuan yang apa namanya? Saya berikan untuk yang edisi 3 nanti saya post di mana? Di emas. Ini benar-benar ngaco. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak bisa diapa-apakan. Solusinya ini di shutdown. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, mungkin kita cukupkan. Ini hang komputer saya. Ini presentasinya Bapak bisa di-share juga atau tidak, Pak? Iya, nanti saya ini, cuman ada beberapa tadi kepotong nggak bisa gitu, karena ini apa kayaknya laptopnya hang nih, jadi ada yang kepotong dikit, tapi Anda coba nanti sempurnakan ya dari buku-buku yang ada. Oke? Maksud saya yang coret-coretannya itu loh Pak, barangkali ini kan PPT atau bukan Pak? Iya, ini PPT. Nanti saya akan apa namanya? Saya PDF-kan. Nanti saya post yang kayak yang kemarin juga udah saya post di emas, udah sama. Ini saya akan gunakan PPT, tapi saya live menggunakan apa namanya? Electronic whiteboard. Baik, Pak. Ya, cuman ternyata nulisnya nggak segampang yang ada di papan tulis. Jadi ya apa namanya? Ya namanya teknologi gitu. Ini hang juga. Oke, ada yang lain? Mudah-mudahan ini bisa di-save. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Oke, selamat sore semuanya. Silakan Anda. Selamat sore, Pak.